keberkahan kepada kita, dan juga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk meneladani, mengikuti, mencontohi baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk hari ini, solawatnya ya Nabi salam alaika, dengan diawali Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل اتباع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. ربنا صل على من هل في خير البقاع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فاسبل الستر علينا واكفنا شر النزاع وأغثنا في البلايا يا مغيثا كل داعي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله دواما للنبي شر البقاع وكذا آل وصحب ما سعى لله ساعي.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Yang dimuliakan jamaah pengajian Kitab Al-Hikam, dalam kesempatan pagi ini kita akan sambung di kitab kita masing-masing, kata mutiara yang ke-41 di muka surat 110 tentang hakikat doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, menyusun kitab Al-Hikam ini akan mengungkapkan keadaan kita yang semestinya, atau semestinya keadaan kita saat berdoa kepada Allah Ta'ala itu, hati kita bagaimana, supaya menepati sifatnya hamba dan supaya menepati adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan terlebih dahulu kata mutiaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Talabuka minhu ittihamul lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Artinya, talabuka minhu, mintanya kamu kepada Allah. Ittihamul lahu adalah tanda kurang percayanya kamu kepadanya. Wa talabuka lahu, mintanya kamu kepada Allah, ghaibatun minka anhu, adalah tanda Anda tidak melihatnya. Artinya Allah ghaib daripadamu. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi, dan mintanya kamu kepada selain Allah, likillati hayaika minhu, adalah tanda sedikitnya rasa malu Anda kepadanya. Wa talabuka min ghairihi, dan mintanya kamu kepada selain Allah, liwujudi bu'dika anhu, adalah tanda kerana jauhnya Anda daripadanya. 4 perkara ini atau 4 kata mutiara ini yang menjadi bahan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, memudahkan saya khususnya untuk menyampaikan maksud dan penjelasan maupun keterangan kata mutiara dan kalam hikmah ini, juga kepada muslimin muslimah untuk mudah memahamkan dengan kefahaman yang benar dalam pandangan Allah, sehingga saya bersama dengan para jemaah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk memiliki keimanan dan keyakinan, tata krama dan akhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu persatu. Talabuka minhu ittihamul lahu, memintanya kamu kepada Allah itu tanda kurang percaya kepada Allah. Semoga tidak mengelirukan, oleh itu perlu adanya penjelasan. Dalam penjelasannya saya berikan lakaran terlebih dulu. Allah itu menjadikan makhluk perlu dengan Allah.
Untuk lebih spesifiknya, Allah menjadikan manusia, dijadikan oleh Allah Ta'ala perlu dengan Allah melalui keperluan-keperluan yang dihubungkan oleh Allah terhadap penciptaannya sebagai manusia. Saya ulang, perlunya kepada Allah melalui keperluan-keperluan yang dihubungkan oleh Allah dalam penciptaan manusia. Keperluan kita kepada sesama manusia, seperti yang sudah kita rasakan pada pagi ini, jika betul-betul dirasakan. Kita yang tidak berpuasa, makan atau sarapan pagi, berarti kita ada keperluan terhadap orang lain. Melalui pinggan yang kita pakai untuk makan, berarti kita perlu kepada kilang yang buat pinggan. Otomatis perlu kepada pekerja-pekerja di kilang itu. Sudu, garpu, nasi, lauk, sambal, ayam, banyak keperluan kita terhadap makhluk. Itu hakikatnya keperluan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dimaksudkan Allah menciptakan manusia dengan segala keperluannya dihubungkan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya. Hakikatnya keperluan kepada makhluk adalah keperluan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti tidak ada satupun manusia yang tidak perlu Allah. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang tidak perlu Allah, bukan hanya manusia. Tetapi semua alam ciptaan ini perlu Allah. Nah, perlu kepada Allah diseimbangkan, diusahakan, diperjuangkan, supaya rasa perlunya kepada Allah itu disertai dengan rasa percaya bahwa Allah Ta'ala maha segala-galanya, bahwa Allah Ta'ala maha mencukupi segala keperluannya, supaya tidak ragu dan membuang keraguan, menanamkan keyakinan saat berdoa. Jangan sampai ada persangkaan yang tidak baik dengan Allah. Apalagi persangkaan yang tidak baik itu lebih kuat dari persangkaan yang baik. Contohnya, sudah diperkenankan oleh Allah Ta'ala berdoa, masih menyangka Allah bagi ketidak. Saya buatkan contoh dengan sesama manusia. Perlu kepada datang ke rumah B, sampai ke depan rumahnya dipersilahkan masuk. Setelah sampai di dalam rumah dipersilahkan duduk. Setelah duduk ada jamuan di depannya, di atas meja dipersilahkan untuk menjamu. Walaupun belum berkesempatan untuk mengungkapkan apa maksud tujuan kedatangan, tetapi dia tetap berusaha untuk bersangka baik dan mempertahankan persangkaannya bahwa satu saat nanti setelah saya dipersilahkan untuk masuk, dipersilahkan untuk duduk, dipersilahkan untuk menjamu juadah yang ada di atas meja, saya menyampaikan maksud tujuan saya, tuan rumah atau kawan saya akan memperkenankan. Sehingga suasana duduknya nyaman. Menjamu juadah atas meja nikmat. Karena mempertahankan persangkaan baik. Coba jika diubah,
Atau yang sebaliknya, sampai di depan rumah sudah bersangka buruk. Saya diperkenan masuk ke tidak. Ternyata diperkenan masuk. Bila sudah diperkenan masuk, bersangka buruk lagi. Saya diperkenan duduk ke tidak. Setelah diperkenankan untuk duduk, masih bersangka buruk lagi. Saya diperkenankan untuk makan juadah atas meja ke tidak. Setelah dipersilahkan untuk makan, masih bersangka buruk lagi karena kepentingannya belum disampaikan. Dari satu tahap ke satu tahap, tidak akan merasa selesa, tidak nyaman, dan tidak dapat untuk menikmatinya. Ini sekadar pendekatan hubungan dengan sesama. Kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita tetap mempertahankan persangkaan baik kita kepada Allah, mulai diperkenankan kita oleh Allah untuk menyebut namanya, diperkenankan oleh Allah untuk mengangkat kedua tangan kita, diperkenankan oleh Allah untuk mengungkapkan, menyampaikan hajat kita. Pertahankan persangkaan baik kita kepada Allah. Karena apabila tidak kita pertahankan persangkaan, sedangkan kita angkat tangan berdoa juga mengungkapkan hajat kita kepadanya, berarti kita ada tanda kurang percaya kepada Allah. Terus bagaimana kurang percaya kepada Allah, minta kepada Allah? Kan lebih baik ubah persangkaan dengan persangkaan baik kepada Allah. Perlu kita kepada Allah, minta kepada Allah, supaya tidak menjadi keliru, tidak salah kedudukan hati kita di hadapan Allah. Yang seakan-akan jika Allah itu tidak kita minta, Allah tak bagi. Supaya kita jangan begitu, khususnya saya sendiri. Jangan ada persangkaan jika kita tak minta, Allah tak bagi. Coba sama-sama direnungkan. Jangan sampai ada di hati kita sebagai hamba Allah, sebagai jamaah pengajian Al-Hikam, di hatinya tersirat, jika kita tak doa, Allah tak bagi. Ubah. Bagaimana mengubahnya? Jika Allah menghendaki saya berdoa, berarti tanda Allah akan membagi atau akan memberi. Supaya ada kelembutan hati kita dengan Allah, pun juga ada kepuasan hati kita dengan Allah, pun juga ada ketenangan jiwa kita di hadapan Allah, bahwa saat kita meminta kepada Allah itu bukan karena jika kita tak minta, Allah tak bagi. Saya ulang supaya lebih jelas. Saat kita berdoa itu bukan karena jika kita tak doa, Allah tak bagi. Tapi kita doa kepada Allah itu tanda Allah Ta'ala akan memberi. Mengubah mindset, mengubah psikologis kita, mengubah persangkaan kita, ya, supaya lahirnya kita itu benar, yaitu angkat tangan dan berdoa. Hati kita dari sisi kerohaniannya kita juga benar di sisi Allah Ta'ala, bahwa kita itu tidak ragu dengan Allah, dan bukan berarti Allah tak bagi kalau kita tak doa. Ini yang pertama. Yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Berdoanya kamu atau mintanya kamu, menuntutnya kamu kepada Allah itu tanda ghaibatun minka anhu. Tanda Allah itu gaib daripadamu. Artinya tanda kamu tidak melihat Allah.
muslimin dan muslimah, sebelum ke kata mutiara penggal yang kedua ini, terlebih dulu saya membuatkan imajinasi, membuatkan perumpamaan, membuatkan contoh yang berhubungan dengan sesama terlebih dulu. Untuk lebih mudah, saya contohkan anak dengan orang tua. Ya, anak dengan orang tua, anak duduk di sebelah orang tuanya. Di sebelahnya lagi ada jirannya. Di sebelahnya lagi ada orang lain yang tidak dikenalnya. Setelah duduk dalam beberapa waktu, anak lapar. Anak lapar. Selain lapar, haus. Maknya ada makanan. Ya. Ada minuman. Anak kita tidak minta ke kita, tapi dia minta kepada jiran kita atau orang yang kita tak kenal. Bagaimana perasaan puan-puan sebagai ayah, sebagai ibu? Tentu merasa kecil hati, merasa tak sedap hati. Anakku dekat denganku, aku punya makanan sama seperti mereka, aku punya minuman seperti mereka, tapi kenapa anakku tak minta kepadaku? Muslimin dan muslimah, karena contoh yang saya buatkan ini adalah hubungan dengan sesama manusia, mungkin dekatnya anak kepada orang tua tidak disertai dengan dekatnya hati anak di hati orang tua. Sehingga anak kita memilih kepada yang lainnya. Ini hubungan sesama. Kemudian kita bawa kepada Allah. Secara syariat dekat dengan Allah. Sholat dikerjakan. Zuhur, asar, maghrib, isya tidak ditinggalkan. Ya. Kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban dikerjakan. Tapi tidak ada kedekatan hati. Secara hakikatnya tidak dekat, walau secara syariatnya dekat. Maka seseorang berjalan menuju kepada Allah harus dengan kedua-duanya sekali. Ya syariatnya, ya hakikatnya. Dekat pada perbuatannya, juga dekat pada hatinya. Saat dekat kepada Allah Ta'ala dengan hatinya, ya, kemudian ada rasa perlu dengan Allah, ia akan jaga adabnya di hadapan Allah. Artinya, dia akan muhasabah, evaluasi, membaca keadaan diri bahwa Allah lebih tahu dari apa yang aku tahu. Satu. Yang nomor dua, Allah Ta'ala mencukupi keperluan-keperluan yang menjadi keperluanku jika Allah Ta'ala menghendaki. Atau saya balik, jika Allah menghendaki, segala keperluan yang menjadi keperluanku akan dicukupi. Ini merupakan tahap pertama untuk menata hati. Karena setelah itu akan ada suara ketuhanan berikutnya. Ya, suara ketuhanan berikutnya apa? Allah Ta'ala menyuruh apa terhadap kita? Allah Ta'ala suruh kita di sebalik keperluan kita itu untuk kita usaha, untuk kita ikhtiar, untuk kita bekerja, untuk kita mengungkapkan, menyampaikan kepada sesama. Ini adalah tahap yang kedua. Tahap yang pertamanya adalah merasakan bahwa Allah itu yang paling tahu keperluan kita. Dan Allah itu yang paling dekat untuk mengabulkan, memperkenankan hajat-hajat kita. Sehingga pada saat
rasa itu tertanam di dalam hati kita, andaikan kita harus mengungkapkan, bukan berarti mengajari Allah. Andaikan kita harus mengungkapkan, bukan berarti mengingatkan Allah yang khawatir jika tidak diingatkan Allah lupa. Maha suci Allah dari persangkaan yang demikian. Tetapi saat kita mengungkapkan, itu adalah sifat seorang hamba yang merasa perlu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mengungkapkan, itulah adab atau tata krama sebagai seorang hamba di hadapan tuannya. Jadi untuk penggal yang kedua ini, muslimin dan muslimah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini ya, harus postmortem terhadap jiwa kita masing-masing untuk kita menemukan sejatinya diri kita di hadapan Allah Ta'ala itu bagaimana, dan bagaimana pula Allah Ta'ala dalam pandangan mata hati kita. Insya Allah saya bersangka baik dengan tuan-tuan, puan-puan yang dipanjangkan umur sampai 40 tahun ke atas, dipanjangkan umur sampai 50 tahun ke atas, dipanjangkan umur sampai 60 tahun ke atas. Allah Ta'ala bimbing, Allah sayangi hambanya, Allah sayangi kita. Dari hari ke hari ditingkatkan oleh Allah Ta'ala keyakinan kita kepadanya melalui caranya Allah. Salah satunya melalui cara kita berada di dalam majlis ilmu ini. Salah satunya lagi cara Allah menjadikan kita ada rasa perlu dan berhajat kepadanya. Caranya lagi mendatangkan urusan-urusan yang mau tidak mau kita harus minta kepada Allah Ta'ala dimudahkan urusan-urusannya. Sehingga yang dibentangkan oleh Allah dalam hidup kita adalah jalan kita untuk kembali kepadanya. Kita teruskan yang ketiga. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Mintanya kamu kepada selain Allah. Ini lagi tidak tepat. Ya, artinya jika punya rasa perlu tapi mintanya bukan pada Allah, itu tanda likillati hayaika minhu. Tanda sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Sekian lama dari mulai tidak ada menjadi ada. Dari sebelum wujud menjadi wujud. Dari mulai diadakan sampai pada hari ini. Allah Ta'ala yang mencukupi. Allah yang menjaga diri kita. Allah Ta'ala yang mengatur. Allah yang menyayangi. Tapi ketika punya hajat, punya keinginan, punya kepentingan, mintanya bukan. Itu berarti tidak ada rasa malu ataupun ya, hanya sedikit rasa malunya kepada Allah. Nah, terus bagaimana kita, tuan-tuan dan puan-puan, pada saat kita harus berkata-kata dengan orang lain, pada saat kita harus mengungkapkan dengan orang lain, pada saat kita harus minta tolong dengan orang lain. Muslimin dan muslimah, Allah itu dekat, tidak perlu jarak. Ya. Allah itu dekat, tidak perlu jarak. Sehingga saat kita mengungkapkan kepada hamba Allah, dahului dengan mengungkapkan kepada Allah. Minimalnya demikian. Contohnya lah. Ya, contoh. Balik lagi kepada anak. Ya. Puan-puan, ada dalam rumah tangga itu basikal tak punya, tapi kereta punya. Kereta ada, bukan sebiji. Ada 3 biji kereta, tapi basikal tak punya. Ya. Anaknya bukan karena merendahkan orang tuanya,
Tapi karena anaknya tahu maknya tak punya basikal, maknya itu punya kereta. Padahal anak ada tugas, ada tanggung jawab untuk 12 Rabiul Awal atau Maulidur Rasul harus punya basikal untuk jalan santai, ya, untuk perarakan. Akhirnya anak tetap cakap dengan maknya, motifnya minta izin, Mak, minta izin saya nak pinjam basikal jiran boleh, ataupun nak pinjam basikal sepupu boleh. Andaikan puan-puan didatangi oleh anak meminta izin untuk pinjam basikal sepupunya, puan-puan bagi tak? Ya. Saya beri bayangan, mungkin bagi, mungkin tidak. Ya. Mungkin dibagi, mungkin tidak. Andaikan jawaban yang pertama, puan-puan tak bagi, tak payah. Pasti puan-puan ada agenda. Kata-kata tak payah itu karena petang nanti atau besok sebelum keperluan anak mau dibelikan basikal sendiri. Tapi puan-puan tak cakap. Pada saat itu muka anak kita mendengar tak payah itu terus berubah air mukanya. Persangkaannya apa? Maknya tak bagi. Sudah ini tak boleh jalan santai. Maulid Nabi, Maulidur Rasul tak boleh ikut. Terlalu cepat anak menyimpulkan. Ya, terlalu cepat menyimpulkannya. Sehingga menyebabkan dia masam muka. Padahal maknya ada agenda tak payah. Esok mau dibelikan yang baru. Keadaan anak yang seperti itu mungkin berlaku kepada saya, kepada tuan-tuan puan-puan di hadapan Allah pada saat kita mengungkapkan sesuatu kepada Allah. Atau yang kedua, anak minta izin, Mak, saya nak pinjam basikal sepupu boleh? Dijawab, oke, tak apa, boleh, tapi jaga baik-baik, jangan dirosakkan. Bila dah selesai, segera pulangkan. Jika tuan-tuan puan-puan sebagai anak lebih menyenangkan mana mendapatkan jawaban tak payah dengan mendapatkan jawaban boleh, tapi kena dijaga, jangan dirosakkan. Bila selesai pulangkan. Pilih nombor 1 ke nombor 2 jawabannya. Sebelum paham mesti pilih nombor 1, nombor 2. Ya. Tapi setelah paham pilih nombor 1. Karena Allah Ta'ala itu berrahasia terhadap hambanya untuk menguji hamba percaya tak dengan Allah Ta'ala, maka kedua-duanya bukan pilihan yang meminta. Tapi kedua-duanya adalah dipilihkan oleh Allah kepada yang meminta. Andaikan Allah pilihkan jawaban yang nomor 2, berarti ikhtiarlah. Pergi rumah sepupu kamu. Ambil basikalnya. Jaga baik-baik. Bila sudah selesai, kamu pulangkan. Tapi kalau Allah Ta'ala pilihkan yang nomor 1, tak mau duduk baik-baik di rumah. Esok petang, mak basikal, belikan basikal, kedai akan antar sampai di rumah. Ini pendekatan untuk memudahkan dalam menjelaskan penggal yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Mintanya kamu kepada selain Allah itu tanda sedikitnya malu kamu kepada Allah. Nah, tadi saya membuatkan contoh adalah pada batas minimal. Minimal itu sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya perlu ini. Kemudian setelah itu ada feeling, ada insting, ada bisikan.
yang membisikkan ke dalam hati kita untuk berikhtiar, untuk berusaha, untuk menyampaikan, untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu demi tercapainya sesuatu yang diinginkan. Minimalnya demikian. Jika tidak boleh, jika ingin lebih dari itu, seperti mana contoh dulu ada seorang hamba Allah yang menguji imannya sendiri. Bukan menguji Allah, menguji imannya. Kalau menguji Allah itu kurang beradab, menguji imannya sendiri. Tak mau kerja. Sudah tidak mau kerja, ya, kemudian duduk di gua. Ya, menguji imannya, sejauh mana iman saya, percaya saya kepada Allah. Dia pun mengasingkan diri di dalam gua. Allah tidak tersembunyi dimanapun manusia berada. Allah Ta'ala mengatur caranya. Allah Ta'ala mengatur perjalanan hamba. Mudah bagi Allah Ta'ala menurunkan hujan. Akhirnya hujan. Orang yang berada dalam perjalanan ketika hujan perlu berteduh, maka orang yang berada dalam perjalanan itu pun berteduh di dalam gua. Ketika sampai di dalam gua, mudah bagi Allah untuk menunjukkan di mana ada hambanya. Akhirnya ketemu dengan hamba yang menguji imannya itu tadi. Kemudian Allah Ta'ala bisikkan ke dalam hati orang yang berteduh tadi. Dibisikkan oleh Allah bahwa orang itu kelaparan. Orang itu perlu makan. Maka sampailah message dari Allah kepada orang yang berteduh di dalam gua itu, bahwa bersangka bahwa orang ini kelaparan, maka dikeluarkan roti. Bila dikeluarkan roti, diberikan kepada orang itu. Orang itu pun tak mau angkat tangannya. Dibisikkan oleh Allah kepada orang yang pegang roti, mungkin dia sudah lama tidak makan, angkat tangan pun tak mampu. Akhirnya disuapkan. Disuapkan pun tak mau buka mulutnya. Dibisikkan oleh Allah ke dalam hati orang yang menyuapkan. Mungkin dia buka mulut pun sudah tak larat, maka bukakan mulutnya. Ketika dibuka mulutnya, tertawa. Orang itu tertawa, Shadaqallah, benar engkau ya Allah, bahwa engkau yang mengatur rezeki seorang hamba. Walaupun bersembunyi di dalam gua, rezeki akan sampai ke mulut saya. Muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, jika kita mampu begitu silahkan. Jika belum mampu, ya ikhtiar. Puan-puan tak mau masak, tak mau belanja, tak mau untuk pergi dapur, kononnya menguji imannya. Boleh, bukan tak boleh, ya. Tapi nanti setelah 1 hari belum ada yang menyuapkan puan-puan, jangan kecewa, karena baru 1 hari. Dan lebih baiknya tak payah begitu. Percaya saja. Percaya ke Allah. Keperluan kita kepada Allah Ta'ala mengikuti caranya Allah. Ada kalanya Allah Ta'ala membagi rizkinya kepada kita tanpa usaha. Ada kalanya usaha, maka usahanya itu adalah khidmatnya kepada Allah. Kalau tidak ada yang usaha, terus ngaji saja ataupun duduk di rumah, perkhidmatan kepada Allah Ta'ala untuk menguruskan dunia, untuk menguruskan bumi, tidak jalan. Ya. Maka kalau di Malaysia ada badan perkhidmatan awam, ya artinya khidmat kepada Allah lewat urusan-urusan yang mampu diuruskan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Mintanya kamu kepada selain Allah itu tandanya
kamu jauh dari Allah. Supaya tidak mengelirukan, ya. Sekali lagi, Allah itu tidak bertempat, tidak pula berada di dalam waktu. Kita ini makhluk, ya ada di dalam tempat, ada di dalam waktu. Maka pada saat bicara jauh dan dekat, itu hakikatnya kita, bukan Allah. Ya. Karena ada jauh, ada dekat, itu adalah jarak pada makhluk yang bertempat. Sedangkan pada Allah tidak bertempat, maka tidak ada jauh atau dekat. Nah, sekarang kembali kepada kata mutiara atau kata hikmah ini, wa talabuka min ghairi liwujudi bu'dika anhu, kita merasakan hubungan kita dengan Allah itu bagaimana? Ada kalanya orang itu baik, ibaratnya bekerja di sebuah kilang ataupun bekerja dengan kerajaan. Dia itu masuk kerja on time, tepat waktu. Sebelum jam masuk dia sudah sampai. Kerjanya bagus. Nanti bila pulang dah selesai jam kerja, dia pun balik. Tapi ada pekerja yang bagus pekerjaannya, tapi jauh dengan majikannya. Pekerjaannya bagus, tanggung jawabnya bagus, tapi dia jauh dengan majikannya. Ada pula yang setengah-setengah, ya kadang baik, kadang tak baik. Kadang dia buat salah, kadang dia juga buat baik. Tapi dia dekat dengan majikannya. Kadang malah bergurau dengan majikannya. Kadang dia membawakan sesuatu yang bukan disuruh oleh majikannya, tapi disukai oleh majikannya. Kata-kata saya coba dipahamkan. Dia bawa sesuatu bukan disuruh oleh majikannya, tapi disukai oleh majikannya. Intinya dia pandai ambil hati. Dua fenomena dan dua keadaan ini untuk saya jadikan sebagai pendekatan. Pendekatan bahwa ada orang itu secara syariatnya itu baik, tapi hatinya jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab hidup selalu dihitung dengan matematika. Hidup selalu dihitung 1 ditambah 1 harus 2. Ya. Nanti 5 dikurangkan 1 harus 4. Jadi hidupnya itu inline. Yang lebih berfungsi adalah otak kanan, otak kirinya kurang. Nah, orang yang seperti ini ketika terjadi problematika dalam kehidupan, susah. Sebab tidak biasa menghitung atau tidak biasa untuk menggunakan matematika kehidupan. Dia menggunakan matematika persekolahan. Untuk diajak berserah itu payah. Untuk diajak tinggalkan pekerjaan itu payah. Karena yang dipegangi dalam prinsip otak kanannya adalah kerja upah. Upah karena kerja. Dia belum masuk akal, tak kerja dapat rezeki. Ya. Sehingga secara syariatnya itu bagus. Dan orang ini bagus. Orang ini baik. Hanya pada hatinya itu tidak merasakan Allah itu dekat. Tidak merasakan dia itu dekat. Tapi rasanya jauh. Tidak ada kemesraannya. Ya. Tidak ada kemesraan dalam arti dia itu boleh menghitung dengan akalnya. Kalau aku kerja setahun, sebulan dapat sekian, setahun dapat sekian. Pengeluaran aku sebulan sekian, ada saldo, ada lebihan sekian, kali sekian sama dengan sekian.
Berawal dari itu bagus, kemudian harus ditingkatkan. Ya, harus ditingkatkan. Maka ada hamba Allah Ta'ala yang matematik kehidupannya fil, dalam arti dia tak menggunakan itu. Ada digunakan, belum ada, ya diusahakan. Mungkin puan-puan dan para jemaah sekalian, sebagiannya ada yang merasakan begitu. Ya. Tidaklah terus menghitung sangat. Yang urusan pribadinya, kalau urusan dengan orang lain tetap ada hitungannya. Ya. Yang urusan pribadinya. Sepertilah contoh ya, puan-puan kita makan. Yang namanya makan itu satu pinggan atau satu butir nasi. Mungkin puan-puan jawab yang namanya makan itu ya satu pinggan. Tapi coba perempuan perhatikan dalam syariat. Puan-puan sholat, makan sebutir nasi batal tak? Batal. Walaupun sebutir. Walaupun sebiji. Walaupun sebiji dalam hubungan sholat namanya makan juga. Namanya makan juga. Tapi coba bezakan. Andaikan puan-puan ada tamu, kemudian puan-puan suruh makan, puan-puan kasih sebiji nasi. Kira-kira bagaimana? Sama-sama namanya makan. Nah ini namanya adab. Dalam urusan sholat, walaupun sebiji, batal. Tapi dalam urusan khidmat kepada tamu, kita kasih makan hanya sebiji, itu penghinaan. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada hitungan. Tapi kita terlalu percaya dengan Allah, nasi yang kita makan tak pernah kita hitung. Puan-puan sarapan tadi loh. Berapa butir nasinya, nasi lemaknya. Tak dihitung. Jangankan butir nasi, berapa sudu itu pun kita tak lupa. Berapa kali sudu masuk ke mulut kita. Kalau kita dengan Allah tak ada perhitungan, kadang-kadang kita itu terlalu perhitungan dengan sesama, maka harus seimbang. Nah, di sini ini tadi adalah untuk pendekatan bahwa ada kalanya orang itu taat, syariatnya bagus, ya, tapi hatinya belum merasakan Allah itu dekat. Maka pada saat terjadi sesuatu yang dirasakan berat, itu bukan lari ke Allah, larinya ke selain Allah. Maka disimpulkan oleh Ibnu Athaillah bahwa orang yang berhajat tapi dia tidak minta ke Allah, itu tandanya jauh dari Allah. Semoga Allah membimbing, memimpin kita dari 4 kata mutiara ini, kita dapat beradab, berakhlak baik di hadapan Allah Ta'ala, khususnya pada saat kita ada hajat dengan Allah. Bahasa saya ini pun saya menyalahkan sendiri. Bukan pada saat kita hajat pada Allah. Setiap saat kita berhajat kepada Allah, maka setiap saat kita juga harus beradab dengan Allah. Walaupun kita itu kadang ada salah, silap, lalai, dan lupa. Cukup ini untuk pagi ini. Ya. Minta maaf tadi saya awalkan sedikit karena sememangnya harus membagi masa. Jadi yang agak terlambat untuk sholawat sebelum mengaji. Insya Allah sepanjang 12 hari ini kita akan awali mengajinya dengan salam dan sholawat kepada baginda Rasul di awal bulan Maulid Rasul atau bulan Rabiul Awal. Demikian kita akhiri bersama dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rizukna ilman nafi'ah wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.